ibarat buah busuk dalamnya. Sikapnya menghina dan merendahkan saja. Barang siapa mengenal Tuhan tentu tak akan menghina dan saling merendahkan. Ambillah madu di sarang lebah, tapi awas nanti tersengat. Jika ingin mendapat berkah, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman semua yang saya sayangi. Langit berawan, mentari tak menyapa. Saat ku tiba di pantai air mata permai yang indah pandang. Perkenalkan, nama saya Alka Dwi Katrinada dari SD Negeri 13 Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Kali ini saya akan menceritakan kisah rakyat yang berjudul Tragedi Sungai Batu Panah Nyaru, ditulis oleh M. Dardi Dehan. Di jalan tembus antara Seblangaan dan Telok Panak ada sebuah anak sungai yang dinamakan Sungai Panah Nyaru. Saat kita masuk ke hulu sedikit, maka ada sebuah batu yang berada di tengah-tengah sungai yang nampak seperti tanggul dan orang yang sedang mengambil anak. Menurut cerita orang tua, itu adalah jelmaan kedua kakak beradik yang sedang menangguk di sungai. Nah teman-teman, mau tahu tidak ceritanya? Mau. Berikut kisahnya. Terkisahlah sepasang suami istri yang bermukim di dekat Sungai Panah Nyaru. Mereka sering berladang bersama, berburu, serta menangkap ikan. Suaminya bernama Tempekol, sedangkan istrinya bernama Lenyun, yang berasal dari permukiman kuno di sekitar Bukit Seblangaan, Kecamatan Nangatayang, Kabupaten Ketapang. Saat mereka bermukim di sana, mereka telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Lisa. Beberapa tahun kemudian, Lenyun melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Puja, karena pusatnya yang menonjol keluar. Pada saat itu, Tempekol jarang pergi ke sungai. Ia hanya meletakkan bubu di sungai. Oleh karena itu, sang kakak mengajak adiknya untuk pergi ke sungai dan menangkap ikan. Dedek, ayo kita ke sungai, Dedek. Kita tangkap ikan, Dedek. Kemudian mereka berdua pun pergi ke sungai. Sang kakak bertugas untuk menangkap, sedangkan adiknya bertugas untuk memegang tempat ikan. Dedek, kita sudah sampai di sungai, Dek. Tapi di mana ya, Dek? Ikan yang banyak ya, Dek? Hah? Di situ saja, Kak. Sepertinya di sana banyak ikan ya, Kak.
ilmunya sangat besar. Nah, saat sang kakak memasukkan ikan cincin lubang ke dalam tempat ikan, ikan cincin lubang bukannya masuk ke dalam tempat ikan, malah menggigit pusat adik yang menonjol keluar itu. Teman-teman, sang kakak bukannya membantu adiknya, malah menertawakan ikan cincin lubang yang menggigit pusat adik. Tiba-tiba terdengar bunyi petir, "Tar!" Sehingga tangkuk yang diberi kakaknya itu berubah menjadi batu. Melihat itu, sang kakak cepat-cepat berlari sembari mengasihi adiknya. Hah, tangguh itu berubah menjadi batu. Tidak, kakak ambil, kita ambil deh. Kemudian terdengar bunyi petir kembali. Dar! Sehingga kedua kakak beradik tersebut berubah menjadi batu. Mereka hanya bisa menggerak-gerakkan kepala saja. Aduh kakak, apa yang harus dilakukan kakak? Aku hanya bisa menggerakkan kepala saja. Iya dek, kakak juga hanya bisa menggerakkan kepala saja. Ibu, ayah, tolong kami. Ibu, ayah, tolong kami. Tetapi panggilan mereka berdua tidak terdengar oleh kedua orang tuanya, karena orang tuanya sedang berladang yang tempatnya cukup jauh dari mereka. Bu, sepertinya padi-padi kita sudah kuning. Ah, iya ya, sepertinya besok bisa kita panen. Kemudian kedua orang tua tersebut pun pulang ke rumah. Tetapi betapa kagetnya mereka melihat kedua anak mereka tak ada di rumah. Mereka pun memanggil-manggil anak mereka. Linsa, Bujang, di mana kalian nak? Linsa, Bujang, di mana kalian? Hal tersebut membuat sang ibu semakin cemas. Bagaimana ini ya? Anak-anak kita tak ada di rumah. Apa yang harus dilakukan ya? Itulah Bu, saya juga tidak tahu di mana anak-anak kita sekarang Bu. Oh, ya lihat, tangguh yang kita simpan di situ tidak ada ya. Sepertinya anak-anak kita ada di sungai menangkap ikan ya. Oh iya Bu, ayo kita ke sana. Kemudian kedua orang tua tersebut pun pergi ke sungai. Sang ibu memanggil anak mereka. Linsa, Bujang, di mana kalian nak? Linsa, Bujang, di mana kalian? Panggilan kedua orang tua tersebut terdengar oleh kedua kakak beradik itu. Tetapi
kedua kakak beradik itu tidak bisa menjawabnya karena mereka telah kehabisan suara. Mereka hanya bisa menjawab panggilan orang tuanya dengan nada yang pelan. Duh, itu kan seperti suara ibu. Ibu, tolong kami, ibu. Ibu, ayah, tolong kami ada di sini. Sesampainya kedua orang tua tersebut di tepi sungai, terdengar samar-samar panggilan kedua kakak beradik tersebut. Sang ibu pun menghampiri kedua anak mereka. Aduh, itu kan seperti suara anakku, Linsa dan Pujan. Linsa, Pujan, di mana kalian, nak? Itu kan anakku. Linsa, Pujan, apa yang telah terjadi pada kalian berdua, nak? Kenapa kalian berubah menjadi batu? Itulah, Bu. Tadi kakak menertawakan ikan yang di rumah, Bu. Tak menggigit pusat adik. Tolong kami, Bu. Oleh hal tersebut, sang ibu pun berdoa. Oh Tuhan, tolong kembalikan anak kami. Tolong kembalikan anak kami dengan keadaan yang selamat. Namun, sebuah letusan petir menyambar anak mereka kembali. Tak! Setelah petir tersebut reda, tinggallah seonggok batu yang berupa tangguh dan kedua kakak beradik tersebut. Oleh karena itu, warga sekitar tidak berani menertawakan ikan cinclubang takut dimurkai seperti kedua kakak beradik tersebut. Oh ya teman-teman, amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah bahwa kita tidak boleh merendahkan dan menghina sesama ciptaan Tuhan. Bagi buta pergi ke sawah, Cakep. bawa bekal nasi teri dan air selasi. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perjalanan ke Sabang ke Pontianak penuh sensasi. Lihat pemandangan dari jendela kaca. Salam literasi, ayo budayakan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.